Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu bagaimana perjalanan cintaku dengannya. Nah, untuk para sahabat yang ingin tahu bagaimana perjalanan antara cintaku dan si dia, bisa ikuti pembacaan ini. Di pembacaan ini Tarotku akan gunakan 10 buah kartu ya. Jadi untuk masing-masing deck nanti Tarotku akan gunakan 10 buah kartu. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Bantu juga like video-video Tarotku dan share video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai bersama-sama. Sekarang pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 10 detik. Pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Nanti setelah pilih deck, Tarotku akan shuffle kartunya, kemudian akan langsung bacakan ya. Oke, untuk yang memilih deck yang paling kiri, kita akan baca sama-sama. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, bagaimana perjalanan cintaku dengannya? Sekali lagi tanyakan dalam hati, bagaimana perjalanan cintaku dengannya? Sekali lagi ya, fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati bagaimana perjalanan cintaku dengannya. Oke, Tarotku tebar kartunya. Fokus bayangkan si dia ya, sekarang fokus bayangkan si dia. Tarotku akan ambil satu buah kartu. Fokus bayangkan si dia. Kartu yang pertama ini adalah tentang kartu Tower. Kartu Tower adalah sebuah cerita di mana apa yang kamu bangun mungkin saja hancur dan belum tentu bisa dibangun kembali, tapi tidak menutup kemungkinan bisa dibangun kembali. Jadi untuk para sahabat yang memilih deck kartu ini, akan ada masa di mana mungkin saja hubungan kamu dan dia mengalami kondisi jatuh atau hancur. Dan ini disebabkan karena ego dari masing-masing. Yang A tidak mau kalah, yang B tidak mau kalah. Semua merasa dirinya benar, dan akhirnya membuat hubungannya menjadi rapuh. Kita akan lihat kartu yang kedua sekarang. Hal apa yang menyebabkan ini mungkin terjadi dalam hubungan kamu dan dia? Kartu yang kedua adalah kartu 7 cup atau 7 tongkat. Jika kita lihat simbol di 7 tongkat, kartu ini bercerita tentang sebuah ilusi. Begitu banyak keinginan yang ingin diwujudkan. Kembali lagi ya, ingin diwujudkan tapi realisasinya sangat kecil. Dan ini akhirnya menyebabkan hubungan kamu dan dia bisa saja mengalami kondisi terpuruk. Rencana yang banyak, keinginan yang ingin diwujudkan yang banyak, tapi akhirnya realisasinya kurang. Akhirnya ada pihak yang kecewa dan ini membuat hubungan menjadi semakin rapuh. Ini yang mungkin terjadi di hubungan kamu dengan si dia jika terlalu banyak keinginan yang ingin kalian wujudkan. Tapi kembali lagi, hanya keinginan tanpa realisasi nyata. Jadi untuk para sahabat yang pilih deck kartu ini, mulai diprioritas. Tidak harus terlalu banyak keinginan, tetapi lebih ke arah apa yang benar-benar bisa dilakukan sekarang di hubungan ini. Jika memang komunikasi di hubungan ini kurang baik, maka perbaikilah. Jika memang ada hal-hal yang harus diucapkan di hubungan ini, ucapkanlah. Jika memang ada hal-hal yang membuat tidak nyaman, sampaikan. Tidak perlu menutup ketidaknyamanan hubungan dengan sebuah janji masa depan yang lebih baik. Kita akan lihat apakah hubungan ini ke depan nanti akan seperti apa. Kartu yang muncul adalah kartu 6 pedang. Di mana kartu 6 pedang sebenarnya satu sama lain bisa berjalan atau mengarungi hidup bersama-sama. Selama kalian benar-benar kompak, selama kalian benar-benar bisa saling mengisi, bisa saling terbuka satu sama lain.
Ini kartu yang positif ya. Kemudian kita lihat apakah masa lalu kamu yang sudah lewat lama berpengaruh terhadap hubungan ini. Yang muncul adalah kartu bernomor 13 dari Arkana Mayor, yaitu kartu Death. Kartu Death adalah kartu yang bercerita sebuah kisah tentang perubahan. Dulu sekali atau di masa lalu, pernah ada masa dalam hidup di mana kamu mungkin merasa kehilangan seseorang dan kehilangannya cukup besar. Bisa kehilangan orang yang kamu sayang selaku pasangan, bisa juga mungkin keluarga atau orang tua yang menyisakan rasa sakit atau terluka. Perasaan takut akan terluka atau kehilangan ini pun masih sering kamu bawa ke hubungan kamu sekarang. Mungkin bentuk hubungannya berbeda, tapi rasa yang sama, perasaan takut kehilangan, itu pun masih kamu bawa ke hubunganmu sekarang ya. Ini adalah tentang apa yang terjadi tapi sudah berlalu dan baru saja berlalu. Kartu yang muncul adalah kartu 4 tongkat. Kartu 4 tongkat bercerita akan visi atau tujuan atau harapan atau apa yang ingin dikejar atau diwujudkan. Jika kita kaitkan dengan kartu pertama dan kedua, mungkin pernah ada janji-janji, pernah ada harapan, pernah ada target yang baru saja kalian susun bersama. Kita kembalikan ke kartu pertama dan kedua. Usahakan target-target yang mau kalian kejar di hubungan ini adalah sesuatu hal yang memang bisa diwujudkan dalam jangka dekat, bukan sebuah target jangka panjang yang sangat jauh. Ini adalah perjalanan, ke depannya nanti akan seperti apa hubungan kamu dan dia. Kartu yang muncul adalah kartu 2 cup atau 2 piala. Di kartu 2 cup atau 2 piala ini adalah tentang sebuah komitmen. Jadi saat kalian sudah menetapkan tujuan, berkomitmenlah terhadap tujuan ini. Komitmen ini adalah hal yang sifatnya mengikat antara kamu dan dia. Saat dua orang mengucapkan komitmen ini artinya kalian harus siap pada segala konsekuensinya, baik kamu ataupun dia. Bukan tidak mungkin ada tawaran hubungan lain yang ditawarkan pada dia ataupun kamu yang mungkin saja membuat kamu berpikir, mungkin saja dia lebih baik daripada pasanganku sekarang. Hati-hati. Kedepan nanti komitmen kalian benar-benar diuji. Bagaimana kalian mewujudkan hubungan ini menjadi hubungan yang semakin baik ya. Kemudian kita akan ambil 4 buah kartu yang merupakan hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam hubungan antara kamu dan si dia. Kartu yang pertama adalah kartu 4 pentacle. Di kartu 4 pentacle, ini adalah tentang keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Saat kita memiliki seseorang yang menjadi pasangan kita nggak bisa terus-terusan mengutamakan diri kita. Sudah saatnya juga kita belajar untuk berkorban untuk orang yang kita sayang. Momen-momen ini sangat dibutuhkan nanti ke depan, di mana kartu 4 pentacle bercerita orang yang menggenggam uangnya dan tidak mau meninggalkan singgasananya. Jika ini terjadi dalam hubungan kamu dan dia, ini akan jadi adu ego dan ini bisa memicu hal yang ini terjadi. Jadi kadangkala dalam sebuah hubungan tidak harus satu pihak terus-terusan mendominasi yang lain. Hendaknya kamu dan dia bisa saling mengisi. Kadang-kadang mungkin dia berkorban untuk kita. Tapi kadang-kadang juga mungkin kita yang berkorban untuk dia. Seimbanglah dan saling mengisi. Ini akan sangat diperlukan. Kedua, berhati-hati ya. Kan tadi ada komitmen yang diuji. Godaan bisa muncul dari sosok laki-laki, feminim atau perempuan yang usianya sama atau lebih muda, bisa ke arah kamu, bisa ke arah dia. Siapapun bisa tergoda di sini. Oleh karena itu, komitmen yang baik. Kemudian akan ada masa-masa di mana lingkungan serasa tidak mendukung hubungan kamu dan si dia. Lingkungan tidak mendukung hubungan antara kamu dan si dia. Jika saat itu terjadi, heninglah. Karena yang menjalani hubungan ini kan kamu dan dia. Lingkungan bisa mendukung dan bisa tidak mendukung. Tapi keputusan hubungan ini tetap di tangan kamu dan dia, bukan di tangan lingkungan kamu. Jika memang nanti masa-masa ini terjadi dan kamu merasa lingkungan kamu tidak ada yang mendukung, bahkan orang terdekat dan juga keluarga, izinkan untuk menemukan figur seorang laki-laki dengan usia sama atau lebih tua, bisa kakak, bisa ayah. Dia adalah orang yang bisa menjadi panutan, menuntun dan membantu kamu sehingga hubungan perjalanan cinta kamu bisa baik dengan si dia ya.
Oke, sampai di sini yang memilih deck kartu yang ini. Kita akan lanjutkan ke deck kartu yang kedua. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Bagaimana perjalanan cintaku dengan... Sekali lagi tanyakan dalam hati. Bagaimana perjalanan cintaku dengannya? Sekali lagi ya, fokus bayangkan si dia. Fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati. Bagaimana perjalanan cintaku dengannya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil satu buah kartu. Fokus bayangkan si dia. Ini adalah hal-hal yang mungkin terjadi dalam hubungan cinta kamu dan si dia ya. Kartu yang muncul adalah kartu 9 pentakel. Kartu 9 pentakel adalah kartu yang bercerita tentang kisah. Apa yang kamu tabur dalam hubungan ini itu akan kamu tuai. Tidak perlu ragu dan khawatir menabur yang baik dan banyak karena kamu akan tuai hasil yang juga sama baiknya. Tidak ada yang perlu kamu takutkan untuk memberikan yang terbaik untuk si dia. Karena si dia pun akan membalas kamu dengan hal yang seimbang. Konsep ini atau cerita ini yang merupakan cerita yang akan terjadi dalam hubungan kamu dengan si dia ya. Oke, kita akan lihat hal-hal yang bisa menjadi penyebab atau halangan yang mungkin muncul. Ini adalah kartu 7 pedang. Kartu 7 pedang ini adalah tentang sebuah kisah di mana ingin melangkah maju ke depan tapi sibuk menoleh ke belakang. Jika digambarkan di kartu ini kalian merangkak perlahan dan akhirnya hubungan ini pelan. Oleh karena itu, kisah-kisah masa lalu, baik masa lalu kamu dan si dia yang dengan orang lainnya, jangan izinkan hadir di hubungan ini. Yang lalu sudah berlalu dan saat ini, pasangan kamu adalah si dia, bukan yang lain. Oleh karena itu, kisah-kisah lama jangan biarkan muncul. Lagu-lagu lama jangan biarkan lagi mengganggu untuk hubungan kamu yang kali ini ya. Kita akan lihat ke depan nanti akan kurang lebih seperti apa hubungan kamu dan si dia. Kembali kartu yang muncul adalah kartu mirror. Ini akan memperkuat kartu yang pertama. Di mana kartu mirror adalah kartu ke-79 untuk kartu Ghost and Spirit. Di mana kartu ini adalah tentang cerminan diri. Apa yang kamu lihat pada dirinya itu adalah pantulan diri kamu. Jika kamu menganggap dia egois, maka kamu sering egois pada perasaanmu. Jika kamu menganggap dia orang yang baik, maka kamu baik pada dirimu. Karena dia benar-benar adalah pantulan atau cermin dari diri kamu. Oleh karena itu, semakin kamu baik pada diri kamu dan pada dia, maka semuanya akan semakin baik. Kita akan lihat apakah kisah masa lalu kamu yang sudah berlalu sangat lama mempengaruhi hubungan kamu dan si dia. Kartu yang muncul adalah kartu Emperor, di mana kartu Emperor ini adalah sebuah cerita tentang ego, cerita tentang kekuasaan, karena kartu Emperor adalah simbol raja. Ego kamu akan hal-hal yang berkaitan dengan diri kamu di masa lalu itu kadangkala masih muncul di hubungan ini. Perasaan tidak mau disalahkan, perasaan tidak mau didominasi, perasaan tidak mau dianggap salah. Hal-hal ini pun masih cukup berpengaruh pada hubungan kamu sekarang. Oleh karena itu belajar untuk mengurangi ego dalam diri kamu. Jangan bawa ke hubungan ini. Kikis pelan-pelan. Ini adalah hal yang baru saja terjadi namun juga sudah berlalu ya tentang hubungan kamu dan si dia. Kartu yang muncul adalah kartu 5 pedang. Kartu 5 pedang sebenarnya bercerita tentang sebuah kondisi di mana ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari hubungan kamu dan dia. Dan ini baru saja terjadi. Bisa sahabat, saudara, keluarga atau siapapun yang memiliki kepentingan itu sedang berusaha untuk masuk di hubungan kamu dan dia untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu berhati-hatilah ya. Ini perjalanan ke depan. Hubungan kamu dan si dia kurang lebih akan seperti apa. Kembali lagi kartu yang muncul adalah kartu bernomor 15. Ini adalah kartu chain atau kartu kemelekatan atau keterikatan. Hubungan kamu dan dia lagi-lagi di sini adalah simbol belenggu. Belenggu ini bisa juga berarti terjadi dari lingkungan sekeliling kamu. Ada pihak-pihak yang mungkin kurang mendukung hubungan kamu dan si dia,
Dan pihak-pihak ini cukup banyak berpengaruh pada hubungan kalian. Oleh karena itu, benar-benar membutuhkan kebijakan kalian. Hubungan ini adalah milik kalian, bukan milik mereka. Yang menjalani kembali lagi adalah kalian, bukan orang lain. Selama kalian merasa nyaman, jangan biarkan gangguan-gangguan luar ini mengganggu dan membatasi pikiran kamu dan dia, memberikan kalian rasa takut sehingga kalian gak maju-maju dalam hubungan. Berhati-hatilah, karena kemelekatan atau keterikatan yang disebabkan oleh lingkungan ini akan cukup berbahaya ya. Selanjutnya kita akan ambil 4 buah kartu untuk hal-hal yang butuh kamu perhatikan antara kamu dan dia. Kartu yang pertama adalah kartu High Priestess. Kartu High Priestess adalah bagian dari kartu mayor di mana kisahnya adalah tentang pengetahuan dan keterbukaan. Jika kamu dan dia nggak saling terbuka, kadangkala dalam hubungan kita kadang berkata, aku nggak pengen pasanganku terluka, jadi aku akan simpan sendiri semua masalah dalam hati. Jangan lakukan ini untuk hubungan kamu dengan si dia. Terbukalah. Saat kamu sibuk menutupi dan menjadi kuat, itu sebenarnya kamu sedang melukai pasangan kamu karena kamu nggak terbuka sama dia. Karena hubungan ini yang jalani adalah kalian berdua. Hubungan ini bukan milik satu orang, tapi 2 orang. Oleh karena itu belajarlah terbuka dan terbukalah pada si dia apa adanya. Tidak perlu menjadi sempurna, tapi ternyata aslinya nggak sempurna. Lakukan apa adanya ya. Kemudian yang kedua adalah kartu King of Swords. Ini tentang ketegasan. Jika kita kaitkan dengan yang tadi, di mana bisa saja lingkungan kurang mendukung kamu kalau kamu nggak tegas. Yang terjadi adalah pihak lain ikut campur hubungan kamu dan si dia. Oleh sebab itu beranilah untuk tegas bahwa dia memang orang yang kamu pilih dan kamu sudah siap apapun konsekuensinya. Ketegasan akan sangat penting untuk hubungan kamu dan si dia. Kemudian yang kedua yang ketiga adalah kartu 2 pedang. 2 pedang adalah kartu yang bercerita tentang keraguan. Saat kamu merasa ragu dengan si dia, saat kamu dan si dia berada di masa-masa di mana keyakinan kalian diuji, berhenti untuk melihat hal-hal yang mungkin membuat dia terlihat buruk atau terlihat baik. Berhenti untuk membanding-bandingkan atau mencari-cari kisah yang bisa membuat dia menjadi buruk atau baik. Tapi cukup pejamkan mata, dengarkan suara hatimu. Apakah kamu benar-benar memilih dia, mencintai dan menyayangi dia? Jika iya, cukup. Tidak perlu mendengar cerita orang tentang dia atau pengalaman masa lalu dengan dia, cukup selesai. Cukup ikuti kata hatimu bahwa kamu menyayangi dia dan pilihlah dia. Namun jika hatimu berkata dia bukan yang terbaik untukku, silakan lepaskan. Jangan berlarut dalam sebuah drama. Ingat, jangan berlarut dalam sebuah drama. Kartu 4 Cup bercerita tentang keberlarutan kita pada kondisi yang gak nyaman. Jika memang kamu sejak awal gak yakin sama dia, ya lepaskan. Tapi jika kamu sudah yakin, jangan pernah ungkit-ungkit hal masa lalu yang sudah terjadi. Dan jangan berdrama. Oke, sampai di sini yang memilih dek kartu yang ini. Kita akan lanjutkan ke dek kartu selanjutnya. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Bagaimana perjalanan cintaku dengannya? Sekali lagi, bayangkan si dia ya, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, bagaimana perjalanan cintaku dengannya? Oke, tarotku tebar kartunya. Sekarang fokus, bayangkan si dia, bayangkan si dia. Ini adalah hal yang mungkin terjadi dalam hubungan percintaan kamu dengan si dia. Kartu yang muncul adalah kartu bernomor 16 atau Tower. Bisa saja apa yang kamu bangun dan si dia runtuh atau hancur. Namun bisa saja kamu bangun kembali atau belum tentu bisa kamu bangun kembali. Tergantung bagaimana kamu menyikapi keruntuhan atau kehancuran ini. Kebanyakan hancurnya sebuah hubungan disebabkan oleh komunikasi atau disebabkan oleh ego satu sama lain yang gak mau saling ngalah, merasa selalu benar. Kita akan lihat apa yang mungkin menyebabkan situasi ini terjadi dalam hubungan cinta kamu dan si dia ya. Kartu yang muncul adalah kartu 5 tongkat.
Kartu 5 tongkat akan berkaitan dengan prinsip dan pemikiran-pemikiran yang berbeda. Kartu ini bisa juga bercerita tentang perbedaan keyakinan satu sama lain, perbedaan sudut pandang, perbedaan sosial, dan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan antara kamu dan dia, di mana kamu melihat dari sisi A dan dia melihat dari sisi B. Di awal hubungan mungkin ini suatu yang bisa kalian sepelekan atau kalian gak anggap. Tapi seiring berjalannya hubungan kamu dan dia makin serius, hal-hal ini akhirnya mulai mengganggu. Dan jika nggak ada yang mau ngalah, yang terjadi adalah hubungannya akan berakhir. Sejak awal dijembatani, perbedaan-perbedaan dicari tujuan bersama. Ingat, jangan kesampingkan atau sepelekan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip sejak awal di hubungan kamu dan dia ya. Kita akan lihat apa yang mungkin terjadi ke depan nanti untuk hubungan kamu dan si dia. Kartu yang muncul adalah kartu 10 yaitu Wheel of Fortune, di mana kartu ini sebenarnya bercerita bahwa alam semesta itu mendukung sekali hubungan kamu dan si dia. Ada begitu banyak kemudahan yang kalian alami dalam hubungan kamu dan si dia. Keberuntungan juga akan hadir untuk kalian berdua saat kalian bersama. Hanya saja halangan kalian ada di kartu minor, di mana kartu minor ini bukan kartu alam tapi faktor yang berasal dari diri kita. Sebenarnya alam semesta ini menunjukkan bahwa dia bisa jadi jodoh yang baik untuk kamu. Cuma keakuan, keegoan, kemauan kita yang akhirnya menjadi masalah di hubungan ini. Kita akan lihat sekarang apakah ada hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu kita yang juga berpengaruh dalam hubungan ini. Yang muncul adalah kartu Temperance. Kartu Temperance di kartu Tarot of the Elf bercerita tentang sebuah kisah indah di masa lalu. Di mana kisah indah ini adalah kisah yang kadang masih kamu bawa-bawa di hubungan kamu dengan si dia yang sekarang. Ingat, dia adalah dia, bukan pasanganmu yang dulu, bukan orang dekatmu yang dulu. Jangan pernah bandingkan dia dengan orang masa lalu kamu, karena mereka memang orang yang berbeda. Jadi jangan pernah membawa rasa masa lalumu di hubungan sekarang, karena itu akan menjadi beban untuk kamu dan untuk pasanganmu ya. Selanjutnya ini adalah tentang hal yang sudah terjadi tapi baru saja terjadi. Ini adalah tentang komitmen, di mana kartu 2 cup bercerita tentang sebuah komitmen. Ada sebuah janji, komitmen, atau hal-hal yang kalian sepakati bersama yang baru saja terjadi. Dan ingat, saat kartu 2 cup muncul, bersiap. Saat kalian berani buat sebuah komitmen, maka bersiaplah untuk segala bentuk konsekuensinya. Jaga baik-baik komitmen yang sudah kalian buat. Jangan sampai janji hanya sekedar janji. Kita akan lanjut. Perjalanan selanjutnya, hubungan ini kurang lebih akan seperti apa ke depannya. Ini adalah kartu 4 cup. Kartu 4 cup bercerita tentang kejenuhan dalam sebuah hubungan. Dan ini adalah hal yang umum terjadi. Saat kalian menunda sebuah masalah, mencoba mengalihkan topik kalian dari masalah utama, suatu saat masalah yang sama, lagu yang lama akan muncul lagi. Dan ini akan berulang terus dan terus. Oleh karena itu, saat memang ada problem yang kalian rasa harus kalian selesaikan, jangan ditunda dan jangan dialihkan. Bicarakan, duduk tenang berdua. Jika mungkin salah satu pihak ada yang lagi tinggi emosinya, ya sudah, sabar sesaat kemudian bahas lagi topik ini. Jangan biarkan topik ini berlalu begitu saja dan akhirnya nggak pernah selesai. Karena ini nggak akan baik untuk hubungan kamu dan si dia ya. Selanjutnya kita akan lihat 4 buah hal yang harus kalian perhatikan dalam hubungan kamu dan si dia. Kartu yang pertama adalah kartu Page of Coin. Page of Coin bisa jadi sebuah tawaran hubungan dari sosok perempuan atau laki-laki feminim dengan usia sama atau lebih muda. Bisa tawarannya hadir di kamu atau hadir di dia. Berhati-hatilah, ingat komitmennya dijaga. Jika kalian sudah memutuskan bersama ya bersama, jangan biarkan gangguan luar ini muncul dan mengganggu. Yang kedua, hindari long distance atau pacaran jarak jauh ya. Karena benernya hubungan kamu dan dia sebaiknya tidak dilakukan di jarak jauh. Jika memang harus pergi ya usahakan bisa bersama-sama. Jika memang harus tinggal di luar kota, usahakan bisa bersama-sama. Hindari hubungan jarak jauh, meninggalkan salah satu seorang diri. Ketiga, belajar tentang bagaimana membuat dia merasa dicintai dan sampaikan apa yang membuat kamu merasa dicintai. Ingat, pasangan kamu bukan paranormal. Kalau kamu nggak bilang perasaan kamu ya dia nggak tahu. Kalau kamu nggak bilang cara kamu merasa dicintai ya dia nggak tahu. Seringkali kadang kita sibuk mencintai pasangan kita dengan cara kita, dan kita lupa
bertanya pada dia apakah dia sudah merasa dicintai atau tidak. Oleh karena itu, tanyakan. Sekali lagi ada kartu page yang muncul. Ada 2 page yang muncul. Bisa jadi berkaitan dengan tawaran hubungan dari sosok perempuan yang usianya sama atau lebih muda, atau laki-laki feminim dengan usia sama atau lebih muda yang mungkin mengganggu di hubungan kamu dan dia. Ini perhatikan jika ada kedekatan dengan pihak lain di mana usianya lebih muda, baik kamu ataupun dia, jaga komitmennya, jangan sampai ini mengganggu hubungan kalian ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Terima kasih.